Cisco. Nah, program fundamental ini teman yang kita bahas. Yang pertama kita melakukan pengenalan jaringan, kedua jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer, juga kita mencoba mendownload dan juga install Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir adalah pengenalan IP address. Nah, ini adalah bab pertama dari Cisco Suite Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama pengenalan jaringan internet, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk membagi sumber daya, data, dan informasi. Nah, jaringan komputer ini dapat berupa LAN, WAN, dan juga internet. Untuk LAN ini yaitu jaringan lokal, jaringan yang terbatas pada area tertentu, seperti kantor ataupun sekolah. Nah, kemudian WAN ini jaringan wilayah luas. Jaringannya bisa mencapai atau mencakup area yang lebih luas seperti ataupun negara. Nah, kalau jaringan internet ini jangkauannya lebih luas lagi, yaitu global. Nah, tujuan jaringan komputer ini bisa berbagi sumber daya, berbagi akses, lunak, dan data. Untuk komunikasinya bisa memungkinkan perangkat komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan pengiriman data, memungkinkan pengiriman data antara perangkat komputer. Nah, dengan jaringan komputer ini pengguna dapat mengakses internet, berbagi file, menggunakan printer, berkomunikasi dengan orang lain. Jaringan komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk pengenalan jaringan komputer ini tidak terlalu banyak. Ini kita membuat jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Di aplikasi ini, Cisco Packet Tracer ini, kita membuat jaringannya sangat sederhana. Jadi di sini kita memerlukan dua komputer dan akan kita hubungkan dengan kabel. Ini bisa kalian perhatikan, ini bisa dua komputer dan menyambungkannya dengan kabel. Ini kan bisa lihat yang ini, add device ini. Nah, ini ada beberapa device yang kalian gunakan. Ini saya akan menggunakan PC atau komputer. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel. Nah, untuk kabel ini bisa kalian set yang tanda petir ini, dan kita sambungkan menggunakan ini. Kita klik, kemudian kita kan ya ini. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah contoh jaringan sederhana di Packet Tracer. Ya, berikutnya adalah download dan install Packet Tracer. Nah, untuk mendownload Packet Tracer ini, kalian bisa kunjungi link yang ini. Untuknya bisa ada di sini. Jika kita masuk, tampilannya akan seperti ini. Untuk mendownloadnya kan tinggal klik saja yang ini, 60 bit, 64 bit, klik, kemudian tunggu loadingnya. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah mendownload. Ini saya sudah punya, jadi saya tidak bisa mendownload. Nah, untuk installannya kalian juga bisa tahu, file kemudian download. Nah, kalian bisa langsung pasang, klik 2 kali. Nah, ini kalian tekan klik saja, karena saya sudah punya, jadi saya tidak usah install. Nah, ini adalah address. Pada bab terakhir ini kita melakukan pengenalan pada IP address. Nah, IP address ini
artinya adalah Internet Protocol Address, sebuah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Nah, IP address ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. IP address ini terdiri dari angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, contohnya ada di sini 192.168.1.1. Nah, fungsi IP address ini ada banyak. Yang pertama ada mengidentifikasi perangkat IP. Nah, IP address ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address ini juga berfungsi untuk mengarahkan data. IP address digunakan untuk mengarahkan data ke perangkat yang tepat. Nah, untuk yang ketiga ini sudah jelas memungkinkan komunikasi. IP address memungkinkan perangkat-perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, address ini ada dua jenisnya. Yang pertama yang paling umum digunakan adalah IP versi 4 atau IPv4. Ini yang paling umum, terdiri dari 32 bit. Dan yang kedua adalah yang paling jarang digunakan, yaitu IP versi 6 atau IPv6. Ini terdiri dari 128 bit. Nah, IPv6 ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Jadi harusnya IPv6 ini lebih rumit dibandingkan IPv4. Oke, jadi itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.